Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengambil keputusan terkait kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ada dua opsi yang ditawarkan, yaitu memindahkan depo atau merelokasi warga. Sementara di Senin sore tadi, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya menyampaikan kepada media bahwa depo Pertamina Pelumpang yang akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM Universitas Indonesia, ada Profesor Fatma Lestari. Tapi sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak Pertamina dan juga Kementerian SDM, tapi belum ada yang menyatakan bisa bergabung dalam diskusi malam ini. Langsung saja saya sapa, selamat malam Prof. Fatma, apa kabar? Selamat malam, baik, terima kasih. Baik, Prof, ini jika melihat insiden kebakaran depo Pelumpang, bagaimana sebenarnya standar prosedur keselamatan yang dilakukan di lingkungan fasilitas migas? Apakah ini semuanya sudah sesuai standar, mengingat bahwa untuk depo Pelumpang ini sudah beroperasi sejak 1974 yang lalu? Ya, jadi memang betul sudah beroperasi sejak tahun 1974. Nah, pada waktu dibangun pada tahun tersebut, semuanya tentu sudah memenuhi standar dan desain standar pada waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, desain ini kan tentu standar mengalami updating ya, perubahan. Kemudian juga situasi dan lingkungan pemukiman yang ada di sekitar depo juga berubah sejak tahun 1974 tersebut hingga sekarang. Sehingga tentunya harus dilakukan kaji risiko kembali, quantitative risk assessment, khusus fire and explosion risk assessment, agar bisa mencerminkan situasi dan juga standar yang ada saat ini. Misalnya contohnya untuk zona aman begitu ya, zona selamat. Itu ternyata nggak cukup kalau cuma 50 meter. Karena 50 meter itu worst case skenario misalnya terjadi BLIVI, boiling liquid expanding vapor explosion atau ledakan yang berasal dari BBM, maka radius 50 meter itu masih terasa panasnya dan ini akan sangat berbahaya, dapat mengakibatkan radiasi termal yang luar biasa pada masyarakat dan juga kematian. Nah, radius berapa? Kami pernah sudah melakukan di tahun 2007, kemudian 2015, 2018, kita sudah melakukan quantitative risk assessment. Maka radius yang aman itu minimal adalah 686 meter. Nah, tetapi itu pun masih bisa dirasakan panas yang sedikit ya, thermal radiation yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, amannya berapa? Tentunya di atas 686 meter itu. Oke, berbicara soal beroperasinya sejak 1974, tentu kita ketahui bersama bahwa otomatis ini sudah berjalan hampir 50 tahun. Apakah setiap tahun ataupun setidaknya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, apakah tidak ada ulangan untuk melakukan standarisasi lagi? Apakah ada kesalahan terkait dengan hal ini? Ya, ini perlu, kalau menurut saya, semua objek vital perlu dilakukan audit kembali untuk memastikan. Karena betul tadi standarnya adalah standar yang digunakan pada tahun tersebut pada saat didesain. Tapi bisa saja ada perubahan di mana diperlukan tambahan-tambahan standar keselamatan untuk menjamin misalnya dan memastikan bahwa seluruh peralatan yang tersedia, misalnya kalau ada kebocoran, alarmnya, pendeteksi kebocorannya bekerja dengan baik atau tidak. Nah, kalau untuk audit sebetulnya bisa dilakukan minimal setahun sekali, atau kalau misalnya ada laporan atau ada hasil inspeksi yang mengarah kepada perlunya perbaikan, lakukan audit. Kemudian dari situ lakukan perbaikan. Sebetulnya informasi mengenai buffer zone ini saya rasa sudah cukup lama didiskusikan, cuma tinggal realisasinya saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, mengapa buffer zone ini tidak segera dibuat begitu? Padahal sudah jelas studinya, risikonya juga sudah berdampak luar biasa ya pada masyarakat, risikonya nyata begitu ya. Dari studi kami menyatakan bahwa jumlah pekerja dan masyarakat yang bisa terdampak apabila terjadi worst case skenario kebakaran dan ledakan di depo Pelumpang itu dapat berdampak pada 1.800 pekerja dan juga masyarakat. Nah, ini kan nyata ya, risikonya nyata. Jadi menurut saya harus sesegera mungkin melakukan perbaikan. Apakah itu relokasi atau revitalisasi depo yang sudah ada, saya rasa itu harus dilakukan kajian juga secara mendalam.
Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan hal ini, Prof? Mengingat bahwa ini juga sudah berulang di tahun 2009 juga pernah terjadi hal yang sama, tentunya di lokasi yang di wilayah yang sama ya, di wilayah yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Tapi tentunya hal ini otomatis sudah menjadi pelajaran. Tapi kenapa hal ini bisa terulang kembali? Apakah Pertamina harus bertanggung jawab terkait hal ini atau justru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, kalau kita lihat di kasus yang di 2009 lebih kepada aspek security, di mana pada waktu itu dari hasil investigasi kami juga dari hasil investigasi banyak pihak menyebutkan bahwa adanya illegal atau pencurian dari BBM. Nah, kalau kasus yang sekarang investigasinya kan masih dalam proses, perlu kita dalami apa penyebab langsung, immediate cause, ataupun sampai kepada root cause agar bisa ditarik pembelajarannya dan kita bukan sebaiknya tidak menyalahkan siapa yang salah, tetapi apa yang salah, sistem apa yang harus diperbaiki. Kalau misalnya ada kegagalan operasi, mengapa bisa terjadi kegagalan operasi? Itu yang harus ditelusuri. Apakah ada maintenance-nya? Apakah ada auditnya? Apakah ada corrective action-nya? Itu yang harus dipelajari. Jadi bukan mencari siapa yang salah. Kalau kita pendekatan dari sisi aspek keselamatan, K3, kita bukan mencari orang yang salah atau siapa yang salah. Tetapi dalam sistem itu apa yang perlu diperbaiki. Dan ini perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam hingga pada root cause-nya. Oke, tapi dengan kejadian ini, apakah depo Pertamina Pelumpang ini masih layak untuk beroperasi di tempat tersebut, Prof? Ya, permasalahannya begini, pada waktu dibangun, buffer zone-nya kan cukup ya. Tetapi kemudian dengan perkembangan waktu, pemukiman menjadi mendekat pada pagar depo Pelumpang. Nah, menurut saya perlu dilakukan kaji ulang. Satu hal yang menjadi pertanyaan kita semua adalah Pertamina harus belajar dari PT KAI, pengusaha BUMN ya. Tetapi PT KAI mampu untuk mengatur penumpang-penumpang yang kalau kita ingat dulu penumpang-penumpang banyak di atas gerbong kereta dan sangat berbahaya, banyak sekali korbannya ya. Bicara masalah keselamatan jiwa masyarakat itu harus menjadi prioritas. PT KAI berubah, bisa mengatur penumpang-penumpang menjadi lebih bagus sekarang dan sangat tertib. Kemudian PT KAI juga bisa menertibkan rumah-rumah liar sepanjang jalur kereta api. Nah, ini sama-sama BUMN. Apa yang membedakan PT KAI bisa, sementara Pertamina belum saat ini? Jadi harus didorong. Dan apakah ini tanggung jawab siapa? Tentunya menurut saya ini adalah tanggung jawab bersama, di mana Pertamina perlu diberikan wewenang untuk melakukan penertiban. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pihak harus berkolaborasi dengan tujuan satu, yaitu untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan Pertamina. Kemudian Pertamina juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak, kepolisian, seperti yang dilakukan oleh PT KAI di awal-awal. Kepolisian, kemudian masyarakat sekitar, kemudian dengan pihak-pihak atau stakeholders lainnya. Ini perlu dilakukan kolaborasi agar penertiban tersebut berjalan dengan baik dan lancar dan semua kepentingan para pihak bisa terakomodir dengan baik. Oke, Prof, tadi sore akhirnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang ini yang akan direlokasi, dipindahkan ke lahan milik Pelindo. Tanggapan dari Profesor sendiri seperti apa? Apakah ini adalah keputusan yang tepat mengingat bahwa prosesnya tentu butuh waktu sekitar 2 hingga 3 tahun, bahkan ada yang mengatakan butuh waktu sampai 5 tahun untuk bisa memindahkan depo ini yang sudah cukup besar, yang tentunya dengan nilai keekonomian yang cukup besar juga. Apakah ini cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi? Untuk mengetahui efektivitas sebuah decision, harusnya ada manajemen risiko. Harus dikaji terlebih dahulu mana yang risiko dan benefitnya lebih baik, begitu ya. Kita tidak bisa pada saat ini atau belum bisa menurut saya mengambil sebuah keputusan tanpa melalui kaji risiko tadi. Jadi artinya begini, ketika memindahkan depo, apakah hal yang sama akan terulang lagi? Atau ketika merelokasi warga itu tentunya pasti semua ada risikonya.
Iya. dan itu perlu dikaji secara mendalam. Saya rasa Pertamina sudah menerapkan manajemen risiko dan ini perlu diterapkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik. Jadi tidak bisa kita menyatakan ya udah pindah aja depo pelumpangnya tanpa sebuah kaji risiko yang mendalam. Oke. Karena memindahkan sebuah depo itu termasuk tidak mudah. Harus ada investasi, ada prosesnya, dan bahkan jalur journey management yang selama ini distribusi BBM yang sudah ditetapkan harus berubah, totally berubah. Kemudian loading unloadingnya, menyalurkan BBM dari Balongan ke depo pelumpang yang selama ini prosedur operasinya sudah seperti itu, harus dipikirkan dengan baik-baik. Oke. Harus dilakukan kaji risiko dan management of change sebelum mengambil sebuah keputusan. Bisa saja keputusan tersebut memang benar, tetapi harus ada dasarnya. Harus ada mana cost benefit analysis, mana risiko yang paling rendah. Jangan sampai ketika pindah fenomena yang sama akan terjadi lagi. Sudah menginvestasikan begitu besar, karena memindahkan depo tentunya investasinya akan sangat besar. Oke. Dari mulai instalasi depo itu sendiri, setup distribusi penyalurannya dan lain sebagainya. Nah, berarti ini bisa diartikan bahwa pemerintah terlalu terburu-buru untuk memutuskan hal tersebut? Kalau menurut saya sebaiknya harus ada step itu, harus ada tahap itu, lakukan kaji risiko dan kelola risiko itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada tahap itu. Sebetulnya kaji risiko itu bisa dilakukan dengan cepat, sepanjang tahapan itu harus dilalui terlebih dahulu dan itu menjadi prioritas, begitu. Oke. Sebuah keputusan tanpa melalui kaji risiko itu seperti kita berjalan di hutan rimba, seperti kita berjalan dan kita nggak tahu di situ ada lubang atau tidak, di situ ada risiko atau tidak. Jadi harus lakukan kaji risiko terlebih dahulu, mana yang risikonya paling minimal, baik dari semua aspek ya, dari aspek HSE, HSSE, dari aspek finansial, dan lain sebagainya. Jadi harus melalui kaji risiko terlebih dahulu. Oke, walaupun kita belum tahu, sama-sama belum tahu di mana lokasi persis yang akan dijadikan depo Pertamina Pelumpang yang nantinya akan dijadikan depo Pertamina ini. Apa kalau dilihat dari standarisasinya sebenarnya seperti apa yang baik begitu, yang tentunya dalam kurun waktu yang cukup lama tidak bisa terganggu dengan adanya aktivitas di luarnya seperti halnya ada permukiman dan lain sebagainya? Ya, tadi saya menyampaikan bahwa jarak yang aman itu adalah minimal 686 meter dari masyarakat yang bisa terdampak, begitu ya. Itu minimal. Kalau lebih baik 1 kilometer itu lebih aman. Nah, sebetulnya willingness atau komitmen untuk menertibkan masyarakat itu harus top priority. Karena ketika terjadi kecelakaan seperti sekarang ini, yang terkena dampaknya adalah masyarakat. Jadi sebuah kebijakan yang tidak populer memang menertibkan pemukiman masyarakat itu adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak populer. Tetapi itu akan menyelamatkan banyak jiwa. Nah, menurut saya standarnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan. Jadi pasti ada selalu jarak aman. Kemudian ada standarnya untuk instalasi depo penyimpanan BBM dalam jumlah besar. Semuanya sudah ada aturannya, sudah ada standarnya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan situasi dan kondisi itu yang juga sangat penting. Oke, Prof. Fatma, satu hal juga yang menjadi perhatian publik, termasuk saya sebagai orang awam melihat kondisi di gambar tadi dari drone, batasnya itu hanya di antara permukiman dan juga depo Pertamina Pelumpang itu hanya dibatasi dengan dinding. Padahal menurut informasi seharusnya ada sungai di sana. Menurut Prof sendiri seperti apa? Apakah itu betul-betul harus ada sungai dan lain sebagainya? Tetapi kalau misalnya dibangun ataupun sudah beroperasi sejak 1974, kenapa tidak ada sungai di situ? Ya, sungai itu membantu untuk mengurangi radiasi termal tadi. Jadi ketika ada kebakaran dan ledakan, sungai itu akan membantu mengurangi radiasi termal tadi. Idealnya lebih bagus memang akan seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa tadi kok begitu dekat dengan pemukiman rakyat. Jadi kalau dulu itu pemukiman rakyat tidak berada sedekat itu. Namun karena ada perubahan dan ini perlu
diprioritaskan kalau menurut saya adalah bagaimana bisa menertibkan rumah-rumah liar ini, bagaimana bisa memastikan bahwa depo memiliki buffer zone yang bisa dipertahankan. Pindah tapi kemudian kita juga nggak bisa mempertahankan zona amannya, kan percuma aja. Kemudian masyarakat akan terekspos lagi apabila terjadi kebakaran dan ledakan. Jadi menurut saya adalah bagaimana menertibkan situasi yang sudah begitu dekat dengan depo. Dan kalau misalnya, memang kan kalau pada waktu itu belum terlalu familiar dengan kuantitatif risk assessment. Kita belum bisa melakukan modeling seberapa jauh radiasi thermal ini apabila terjadi kebakaran dan ledakan. Nah sekarang sudah banyak teknologi, sudah banyak modeling, sudah banyak software yang bisa kita gunakan sehingga dengan lebih cepat dan mudah kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu saja sih sebetulnya, harus ada tahapan kaji risiko untuk memastikan pilihan mana yang terbaik. Oke, baik. Terakhir Prof, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir terkait dengan pemindahan depo Pertamina ini. Tentu ada waktu sekitar 3, 4 hingga 5 tahun untuk bisa memulai depo Pertamina ini di tempat yang baru. Nah, dalam waktu tersebut apa yang harus dilakukan oleh pihak Pertamina maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar depo Pertamina tersebut? Ya, pertama-tama tadi harus melakukan kaji risiko terlebih dahulu ya. Tanpa kaji risiko kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian radius aman berapa jaraknya. Berapa banyak BBM yang akan disimpan di situ. Saat ini kan kalau di Depo Pelumpang ada 24 tangki BBM yang dalam kapasitas ribuan kiloliter. Nah, kalau kita memindahkan apakah akan sama 24 tangki juga atau berbeda atau ada penambahan atau ada perubahan jenis BBM yang akan disimpan di situ. Kemudian harus dipikirkan juga jalur distribusinya. Apakah akan meningkat risikonya? Misalnya saya ambil contoh, ketika BBM disimpan di depo kemudian didistribusikan ke SPBU, maka tentu ada jalur distribusi truk tangki yang mengangkut BBM. Nah kalau misalnya itu tidak difikirkan, akan timbul lagi risiko terhadap masyarakat ketika misalnya truk tangki tadi melalui jalan-jalan yang tidak sesuai lebarnya ataupun berbahaya bagi masyarakat ketika kalau misalnya terjadi kecelakaan. Nah ini juga harus difikirkan. Kemudian penyalurannya, penerimaannya dari sumber-sumber seperti misalnya Balongan, Cilacap, dan lain sebagainya. Itu juga harus difikirkan instalasi bukan hanya deponya, tetapi juga saluran-saluran perpipaannya. Dan semua itu ada kajiannya, harus ada kajiannya. Pipeline kalau untuk pipa, pipeline risk assessment. Dan pengelolaannya menggunakan pipeline risk management. Salah satu yang juga penting adalah di dalam manajemen risiko perpipaan adalah third party. Jadi ada potensi pihak ketiga, misalnya publik atau masyarakat mengintervensi dari pipa tersebut. Nah ini semua harus dipikirkan dan dikelola dengan baik. Baik. Prof. Fatma, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini. Tentunya kita berharap agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Itu tadi Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM Universitas Indonesia, Profesor Fatma Lestari. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Selamat malam.